Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita membuat tutorial manisan pepaya dan semuanya sudah siap teman-teman. Tinggal dicetak, digulingkan di pasir, di gula pasir. Ya teman-teman. Kecil-kecil ya teman-teman, biar manis. Bentuk bulatan seperti ini. Bahan dasarnya pepaya teman-teman. Pepaya memakai gula, pepayanya diparut, kemudian dicampur dengan gula dan dimasak ya teman-teman. Setelah kering diberi berwarna, kemudian dikeringkan lagi, kemudian dibentuk seperti permen KW lah namanya. Tapi ini permen beneran nih teman-teman. Akan manis, jadi rasanya ada asamnya, dapat dari air perasan jeruk nipis teman-teman. Tapi karena nggak ada jeruk nipis, saya memakai citron sur. Dipadatkan teman-teman ya, biar nggak mudah pecah waktu digulung di gula. Ini sekali teman-teman. Ini yang kedua kalinya saya membuat ini. Yang pertama gagal karena saya nggak tahu tekniknya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng notifikasi juga, di like ya teman-teman, di share. Gampang sekali membuatnya teman-teman. Kalau di lingkungan Anda atau di sekitar rumah Anda, atau Anda yang menanam pepaya, bisa membuat ini. Caranya, pepaya dikupas kulitnya, kemudian dicuci, diparut dengan parutan kelapa. Setelah itu diperas menggunakan kain teman-teman ya. Kalau tanpa kain atau saringan kelapa saja dipakai, itu kurang kering teman-teman. Jadi perbandingannya, setelah diperas, dipadatkan di gelas atau mangkuk. Jadi kalau dapat 1 gelas, ya ini tadi dapat 1,5 gelas. Dipadatkan dulu hasil perasan pepaya tadi yang sudah diparut. Diperas, kemudian teman-teman, ditaruh di wajan, taruh juga gulanya. Ukurannya, kalau pepayanya yang dipadatkan di dalam gelas 1 gelas, gulanya juga 1 gelas. Jadi 1:1 teman-teman. Seperti menyangrai kelapa ya.
diaduk terus. Setelah diaduk-aduk mulai agak menguning, hijau, pepayanya hilang, berikan citron sur atau air jeruk nipis. Jadi tidak usah pakai air lagi teman-teman. Kemarin saya gagal, saya kasih air 1 gelas, tapi ini saya sudah melihat kembali di YouTube juga, di grup aneka resep masakan dan kue, ada juga tuh petunjuk-petunjuknya, cara-caranya. Kemudian saya praktek lagi teman-teman, jadi tidak ada kata menyerah untuk hal yang lebih baik. Setelah dikasih citron, diaduk dengan api kecil teman-teman. Diaduk terus. Kemudian pisahkan. Jadi yang ingin diwarnai diaduk lagi di wajan dengan api yang sama, api kecil. Setelah dingin baru kita bentuk teman-teman. Ini sudah dingin semua, setengah jam yang lalu dia cepat. Ini kalau saya lihat seperti selai nanas juga teman-teman, cuma dia bahannya dari pepaya. Tapi untuk selai kue kenapa tidak? Dengan adanya pepaya bisa kita karyakan dengan banyak kreasi, tergantung kekreatifannya teman-teman. Tapi ada gunanya juga menonton yang sudah lolos membuat macam-macam panganan dari bahan dasar yang sangat murah sekali. Bisa teman-teman mencobanya, karena ini mudah didapat dan murah. Kalau tidak ada citron sur bisa memakai jeruk nipis. Jadi kalau tidak ada jeruk nipis ya pakai citron sur. Untuk ini teman-teman, sekedar rasa asam. Ya kalau mau pakai tangan bisa teman-teman ya, tapi saya menjaga untuk tidak berjamur, cepat berjamur teman-teman, karena tangan kita ini kan meskipun dicuci mengandung keringat ya teman-teman, ada sedikit bakteri. Tapi nggak apa-apa kalau untuk langsung habis. Maksudnya cara gini untuk pengguna pembuatan yang banyak, jadi tahan sampai 1-2 bulan. Tapi kalau untuk 1 toples dekat-dekat lebaran, kita bisa coba beberapa hari sebelum lebaran membuatnya, akan tahan teman-teman, pasti tahan ya. Belum sempat jamuran dia sudah habis teman-teman. Apalagi kalau punya teman-teman yang punya anak kecil ya, mungkin 2 toples saja saya rasa hanya beberapa hari habis. Jadi ini bagian merahnya sudah tinggal habis. Kemudian kita akan membentuk bagian yang diberi warna merah. Nanti terlihat di toples cantik sekali teman-teman, dengan variasi warna. Lucu dan mungil. Bagian merah sudah habis, kita lanjutkan yang di bagian biru. Dipadat-padatkan teman-teman biar terlihat bening. Kalau bentuk terserah teman-teman aja. Kalau saya kan senangnya yang imut, kecil, imut, manis.
Tapi Anda mau besar-besar terserah, bentuk terserah, mau gepeng, mau lonjong atau apapun, kan hanya bentuk, teman-teman. Rasanya seperti permen, teman-teman. Asam manis. Saya membuat 4 warna di sini: biru, hijau, pink, dan putih. Putih tanpa warna ya, teman-teman. Murah bahannya ya, untuk isian toples, teman-teman, menyambut lebaran. Tapi tidak lebaran juga, jika Anda punya nanas banyak, ingin memproduksi jumlah besar, bisa dititipkan di warung-warung, toko-toko terdekat. Gini ya, teman-teman, belum jadi, kita bentuk bulat padat. Segala sesuatunya harus bersabar ya, teman-teman. Sabar, pelan-pelan pasti jadi. Kalau terburu-buru, kemarin saya pertama kali membuat ini terburu-buru. Memang agak lama, teman-teman, tapi hasilnya ya bagus. Sebenarnya kalau ada itu sarung tangan ya lebih bagus, karena tidak ada. Dengan alat apa yang ada, saya mencoba membuat kreasi yang saya tiru dari YouTube. Ini membuat nastar saya rasa bisa, cuma isiannya kan dari pepaya. Kalau kualitas rasanya mau sama seperti nanas, teman-teman. Sama, asam, manis, bahkan mau dibuat dodol pun bisa, teman-teman. Jadi tergantung penikmatnya aja. Kalau penikmatnya bawelan ya banyak protes, harus ini harus itu. Tapi kalau menikmati saja, mau dia pakai ini pakai itu, toh dimasak kan bersih juga, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya mencoba. Ini dalam hidup saya ya baru membuat ini kedua kalinya lah, tapi atur sun berhasil yang kedua kali. Gagal yang pertama itu biasa, karena belum tahu pasti teknik dan mencoba tuh tidak ada salahnya, teman-teman. Kita padatkan agar kue ini cantik dan bening, terlihat bening.
untuk bulat saja teman-teman. Biasanya kan kita di pekarangan rumah, di samping rumah atau di belakang punya tanaman kates. Ya ini alternatifnya, salah satunya membuat pepaya atau kates ini. Murah aja kok, bahannya cuma gula sama citron sur di luar kates. Ya pewarna terserah aja, kalau ada pewarna pakai, kalau tidak ada tidak pakai, tidak apa-apa. Kan hanya untuk mempercantik aja pewarna. Kalau memberikan warna teman-teman jangan di piring ya, karena warna kan masih mentah. Jadi di wajan diaduk dengan sabar, dengan api kecil, aduk rata. Setelah dia kering teman-teman, pisahkan dulu yang mana yang akan diwarna, ditaruh di tempat tersendiri. Kemudian berilah warna satu-satu, tapi di wajan lagi ya teman-teman, atau di tempatnya. Kalau dia tidak dimasak, saya rasa itu akan mudah berjamur, karena dari pewarna tadi yang belum masak. Ini kalau bikinnya 100 biji pepaya bagaimana teman-teman? Kalau sendiri ini cuma 2 biji pepaya tadi ya, dari 2 biji pepaya yang sedang, tidak teramat besar. Itu karena ukuran gulanya pakai gelas tadi yang sudah diperas, pepayanya yang sudah diparut kemudian diperas, itu gulanya cuma 1,5 gelas ya, sesuai dengan anunya, pepayanya. Karena dapat 1,5 gelas tadi hasil parutan pepaya yang dipadatkan, maka gulanya juga 1,5 gelas, sama 1:1 ya. Citron surnya cuma setengah sendok makan aja, enggak penuh teman-teman ya, setengah sendok makan itu sudah kecut banget itu. Kita bulet-buletin aja dulu, nanti kalau mau susun di toples barulah digulung di gula pasir, jadi manisnya double teman-teman. Ditaruh di gula pasir itu supaya terpisah teman-teman, saya rasa begitu. Soalnya kalau
tanpa gula nih lengket semua nanti, dan waktu diambil itu repot. Tapi kalau mau dibungkusin seperti bungkus madu mongso bisa juga, semuanya tergantung kreasinya teman-teman sendiri ya. Tidak sama teman-teman, ada yang kecil, ada yang besar, gak apa-apa untuk penggunaan sendiri, kecuali untuk dijual, buat yang sebaik mungkin. Tapi buat sendiri juga terserah semua, yang hidup itu terserah aja teman-teman, bebas saja. Lucu, unik. Saya tertarik melihat di toples warna-warni teman-teman. Selama ini saya lebaran belum pernah, kecuali permen yang berwarna-warni. Nah ini kita bikin permennya, bahan dasar pepaya. Cantik teman-teman kalau padat begini. Hampir habis yang biru, kita ambil yang hijau atau yang putih. Hijau dulu ya, warna dulu. Kering seperti ya teman-teman, seperti kelapa disangrai ya, masih agak dikit basah lah. Seperti selai nanas lebih kering lagi nih. Kalau basah teman-teman akan cepat berjamur dan tidak tahan lama. Tapi kalau untuk 2-3 hari dimakan, saya rasa tidak apa-apa. Semuanya dadakan ya teman-teman. Membuat tutorial ini juga dadakan. Saya teringat, oh saya punya akun YouTube, kenapa tidak dibuat biar teman-teman bisa ikut gitu. Karena pastilah ada yang punya pepaya atau harga pepaya itu tidak terlalu mahal. Tapi ini jujur aja nih, tadi nih pepayanya saya cuma minta sama teman saya, Lina namanya. Makasih ya Lin. Jadi dia punya pepaya, saya bilang minta 2 biji kah, berapa biji, karena saya pengen nyoba yang kemarin gagal ya. Ini tadi memarutnya hampir 1 jam teman. 2 biji pepaya. Kalau pakai parutan ini, saya rasa kemarin saya pakai parutan selada, parutan keju, itu hasilnya kurang kering, kurang kayak gini teman-teman.
kurang serat. Maksudnya ya memang salah teknis lah yang kemarin itu. Saya pakai parutan keju dan saya kasih air, hasilnya banyu gitu, berair. Ini saya lihat kembali, perhatikan dulu benar-benar. Oh begitu caranya, baru saya nekat praktek lagi. Ini modal gula teman-teman ya, sama kalau ndak punya citron sur ya asam asid, ndak punya asam asid ya bisa diganti dengan jeruk nipis ya. Mana tahu teman-teman punya jeruk juga, atau tetangga, atau beli di warung terdekat. Jeruk nipisnya sedikit ya teman-teman. Saya rasa untuk 2 buah pepaya cukup 3 jeruk nipis atau 4. Ini yang belum dibentuk ya teman-teman, seperti ini keringnya. Tapi kalau Anda ingin terasa manis sekali, ini saya rasa tadi tidak terlalu manis. Ya manis tapi tidak nyelekit gitu, maksudnya sampai di kuping manisnya. Nanti kan di luarnya digulung gula pasir juga, jadi manis sekali. Kurang manis, lihat saya aja. Cantik ya teman-teman. Saya tidak akan berhenti membuat ini. Kalau dapat pepaya dari pepaya Lina, atau lagi kangen ya bikin. Yang penting saya sudah tahu pasnya teman-teman. Kayak gini tekniknya, harus tepat. Yang penting tekniknya teman-teman. Manis sekali.